Seorang wanita ingin membuktikan bahwa tidak ada hantu. Ia pun nekat membawa kamera dan masuk ke dalam peti mati untuk berbaring di samping jenazah. Setelah siap, kakaknya di atas segera memaku rapat papan peti mati tersebut. Ketika suasana di dalam menjadi gelap gulita, Lisa menyalakan mode malam kamera untuk merekam hal mengerikan yang mungkin terjadi. Konon menurut legenda setempat, siapapun yang banyak berbuat dosa, dalam beberapa hari setelah kematiannya, Lisa akan disiksa kubur. Ia menganggapnya omong kosong dan yakin cerita gaib hanya taktik agama menakut-nakuti pengikutnya. Karena pria di sampingnya terkenal berdosa, Lisa nekat beraksi demi membuktikan bahwa makhluk gaib hanyalah bualan. Tengah malam pukul 12 tiba, bulu kuduk Lisa mulai berdiri. Meski takut di kegelapan yang tertutup, tidak ada kejadian aneh di dalam peti, hanya suara napasnya dan bau busuk mayat. Lisa melewati malam dengan tenang, sampai kakaknya membuka peti esok harinya. Begitu keluar dan lega, ia segera memeriksa rekaman video, dan ternyata dari awal hingga akhir, tidak pernah terjadi yang namanya siksaan kubur itu. Jelas sekali bahwa legenda itu hanyalah omong kosong. Untuk menghancurkan mitos ini, Lisa langsung pergi ke stasiun televisi guna mengumumkan bahwa tak ada hantu atau siksaan kubur. Namun, saat ingin memutar videonya, layar hanya menampilkan gambar hitam. Sama sekali bukan rekaman semalam. Untuk mencari tahu kebenarannya, Lisa segera menemui kakaknya untuk menanyakan alasannya. Benar saja, kakaknya diam-diam menukar kartu memori itu agar Lisa tak lagi terobsesi hal mistis atau terlarut dalam kesedihan masa lalu. Obsesi Lisa muncul dari peristiwa masa kecil saat keluarganya masih bahagia. Namun nasib berubah ketika seorang pemuja dewa masuk ke toko roti orang tua mereka. Takut siksaan dewa, pria itu meledakkan diri demi pengampunan. Orang tua Lisa mencoba mencegahnya, namun justru tewas seketika akibat ledakan tanpa sisa. Kejadian tragis di depan mata ini meninggalkan trauma berat bagi Lisa dan kakaknya. Sejak itu, Lisa menyalahkan kaum ekstremis atas kematian orang tuanya. Ia menganggap legenda dewa hanyalah lelucon. Baginya, jika dewa ada, mengapa penjahat tak dihukum saat hidup tapi baru setelah mati? Untuk membuktikannya, ia masuk ke peti mati penjahat besar demi membuktikan hantu atau dewa itu tidak ada. Sementara itu, Lisa bekerja sebagai perawat panti jompo yang mengurus jenazah. Jenazah orang kaya yang dirawat Lisa adalah tanggung jawabnya. Saat muda, pria itu penjahat besar. Lisa memilihnya demi membuktikan tiadanya hukuman ilahi. Namun karena nekat masuk ke peti mati itu tadi malam, hal aneh mulai menghantuinya. Sudah. Lisa tersentak ketakutan mendengar suara orang kaya yang sudah meninggal itu. Awalnya ia mengira berhalusinasi, namun ia segera memeriksa kamar mendiang. Tapi, detik berikutnya, bicarakan yang ini. tak percaya, dia mengucek mata, tapi bayangan itu lenyap. Lalu, seorang nenek muncul. Dia juga penghuni panti itu. Dia bilang suami Lisa berhubungan dengan perawat muda itu. Nenek minta Lisa memastikan. Lisa langsung buka pintu. Benar saja, temannya sedang bermesraan dengan kakek itu. Ketahuan, si kakek berdalih ini cuma salah paham. Namun, nenek tidak percaya. Ia tak menyangka suaminya masih selingkuh dan mengutuknya akan dihukum dewa saat mati nanti. Kelakuan kakek bikin nenek muak sampai mulutnya berbusa, hingga akhirnya ia tenang. Usai tenang, ia memasukkan cucian ke mesin cuci. Namun, ia sadar cincinnya jatuh ke dalam. Terpaksa, nenek itu masuk ke mesin cuci untuk mengambil cincinnya. Tak disangka, tangannya malah tak sengaja memencet tombol start. Kejadian itu membuat tubuh nenek terguncang hebat. Rambutnya yang tersangkut akhirnya menghentikan putaran mesin. Saat berusaha melepaskan diri, tak sengaja kulit wajahnya tertarik hingga terlepas, dan ia pun meninggal. Sang suami sangat terpukul dan merasa bersalah atas kejadian tragis ini. Andai dia tak selingkuh, istrinya takkan mati tragis. Lisa, perawat nenek itu, juga merasa bersalah. Namun karena kematian tragis sang nenek, tiap malam Lisa selalu mendengar panggilannya. Dihantui terus, Lisa sulit tidur. Karena tak tahan, ia menemui cenayang demi mencari tahu keinginan terakhir mendiang. Tak lama, ritual dimulai. Usai mantra dibaca, arwah nenek langsung merasukinya. Hanya saja, Lisa langsung melompat masuk. Karena baik hati, dia tak percaya soal kerasukan dan menganggapnya omong kosong. Untuk mencegah hal buruk, dia segera membuka tirai dan menghentikan ritual itu. Namun, tragedi tetap terjadi. Malamnya, saat mengobrol dengan perawat muda, suami mendiang nenek menyerang mendadak dan nyaris membunuh perawat itu. Lisa terpaksa membawa rekannya kabur dengan panik. Namun, kakek itu sudah hilang akal. Dia yakin membunuh perawat itu akan memberinya ampunan dari istri dan dewa. Untungnya, Lisa berhasil mengurungnya di luar pintu. Tapi siapa sangka, saat perawat itu berbalik, kakek lain di sana langsung menikamnya mati. Lisa keluar tengah malam dan menggali makam sang taipan. Ia berpikir, jika Tuhan ada, jasadnya pasti sudah dihukum. Namun, saat peti dibuka, ia tertegun. Jasad yang seharusnya ada di dalam telah hilang. Penasaran, Lisa segera melompat ke liang lahat. Tiba-tiba, tanah mengalir masuk tanpa henti ingin menguburnya.
Setelah suasana tenang kembali, Lisa terkejut liang lahat itu melebar aneh. Agar selamat, Lisa membawa senter mencari jalan keluar ke segala arah. Namun, tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari gua. Saat diikuti, asalnya dari Taipan yang sudah mati. Lisa sangat ketakutan, tapi kemanapun lari, ia tak bisa keluar dari liang lahat itu. Detik berikutnya, sang Taipan menerjang lagi. Saat Lisa bingung, ia mendadak kembali ke samping mayat secara aneh. Ternyata, semua itu cuma halusinasi kurang oksigen. Ia berteriak memanggil kakaknya dan mencoba keluar, namun tetap tak ada jawaban. Saat itu, ular berbisa merayap masuk ke peti mati. Begitu ular masuk ke tubuh Taipan, Lisa merekam momen tak terlupakan. Ia melihat mayat itu duduk tegak sambil mengerang kesakitan, membuat Lisa ketakutan hingga meringis. Belum sempat bereaksi, kepala Taipan itu hancur, seketika dihantam oleh sebuah palu besi, hingga wajahnya pun langsung terciprat darah. Baru saat itulah Lisa menyadari bahwa legenda hukuman makam itu nyata. Ia ketakutan dan terus memohon ampunan pada dewa, berjanji akan selalu hormat. Saat itu, kakaknya berhasil membongkar peti dan menyelamatkannya. Keduanya pun saling menopang untuk melarikan diri dari sana, dan film berakhir di sini.